Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم biihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Al-Falah, yang insyaallah mudah-mudahan pengurus dan jamaahnya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diberikan rezeki yang luas, halal dan barokah. Yang saya hormati para alim ulama, para asatiz dan asatidzah, dan yang saya hormati segenap jamaah ibu-ibu dan bapak-bapak Masjid Al-Falah, yang insyaallah mudah-mudahan semua yang hadir di malam hari ini akan mendapatkan ampunan dan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena juga Allah tidak pernah berhenti memberikan kita kenikmatan. Sampai dengan detik ini Allah masih mencurahkan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir dan bermujaah di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka ta'lim. Mudah-mudahan taklim kita ini akan menjadi salah satu wasilah atau sarana kelak kita akan dimudahkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah keridhaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya diberikan hidayah serta keistiqomahan untuk dapat meniti jalan sunnah dan risalah yang telah dicontohkan dan disampaikan oleh baginda Nabi, sehingga di dalam kita mengarungi kehidupan ini akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar bapak-bapak semua? Keluarga sehat Pak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kita berdoa mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita diberikan keberkahan di bulan Sya'ban dan mudah-mudahan kita disampaikan usia kita sampai dengan bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin jamaah rahimakumullah, tema kita yaitu tentang al-waqtu fi hayatil muslim, yaitu tentang waktu di dalam kehidupan seorang muslim. Tema ini sehubungan dengan alhamdulillah saat ini kita sudah berada di awal tahun 2026
Kemarin terakhir kita ketemu di tahun 2025, Pak. Ini udah setahun gak ketemu, Ustaz. Masya Allah, lama banget perasaan, Pak. Masya Allah. Walaupun kemarin pekan terakhir di Desember ya. Nah, sekarang pekan keempat di bulan Januari. Dan kayaknya ini adalah taklim kita yang terakhir di pekan keempat ya. Karena insya Allah bulan depan pekan keempat itu sudah Ramadan ya. Tanggal berapa kita puasa besok, Pak? 1 Ramadan. Masya Allah, udah pinter-pinter semua sekarang. Udah 1 Ramadan ya kan. Nggak lagi bilang kayaknya tanggal 18 Ustaz. Enggak, kayaknya tanggal 19 Februari ya. Kalau Muhammadiyah telah menetapkan tanggal 18. Jadi tanggal 17-nya itu malamnya sudah tarawih. Selasa malam Rabu. Selasanya itu tanggal 17 Februari. Nah, besoknya mereka sudah berpuasa. Artinya sudah ditetapkan. Nah, kalau Masjid Al-Falah ikut pemerintah, katanya. Kalau pemerintah masih belum menentukan kapan akan memulai untuk berpuasa di bulan Ramadan. Tapi sepakat seluruh ulama dunia bahwa berpuasa itu jatuh tanggal 1 Ramadan. Itu tidak ada ikhtilaf itu. Wallahi pasti kita akan berpuasa tanggal 1 Ramadan. Masalah mulainya bisa beda-beda, tergantung dari hitungannya. Kalau secara hisab memang tanggal 17 di hari Selasa di bulan Februari itu hilalnya belum terlihat karena masih minus 0 sampai 1,5 derajat. Nah, maka tidak mungkin hilal itu bisa terlihat hasil hisabnya. Makanya kemungkinan besar pemerintah akan menggenapkan Sya'ban ini menjadi 30 hari. Maka itulah kenapa tanggal 19 hari Kamis baru puasa. Sementara Muhammadiyah katanya menggunakan wujudul hilal, tapi katanya minus. Nah, sekarang itu Muhammadiyah sudah menggunakan KHGT, kalender Hijriyah Global Tunggal. Kalender Hijriyah Global Tunggal. Pakainya sudah global. Tidak lagi menggunakan Hijriyah yang sifatnya lokal. Misalnya hanya di Indonesia, tapi sudah bersifat global. Karena bersifat global, maka walaupun tidak terlihat di Indonesia, tapi kalau sudah di negara lain sudah terlihat hilalnya, maka sudah wujudul hilal. Muhammadiyah ingin menggunakan atau membuat kalender seperti kalender Masehi yang berlaku untuk seluruh dunia. Januari sampai Desember itu, Pak, itu kalender Masehi itu berlaku di seluruh dunia. Itu enggak ada perbedaan itu. Di seluruh dunia pasti sama. Kapan tanggal 1 Januari itu semua sama.
di seluruh dunia. Tinggal waktunya aja yang beda-beda. Ya, beda jam seumpamanya. Tapi sama, nggak ada perbedaan. Nah, Muhammadiyah itu ingin membuat seperti itu, Pak. Kalender Hijriyah ini sama seperti kalender Masehi, yang dia satu kalender itu berlaku untuk seluruh dunia. Nah, itu yang dipakai. Maka walaupun di Indonesia itu masih minus sebenarnya, masih belum wujudul hilal, tapi Muhammadiyah menetapkan sudah wujudul hilal. Karena kalau tidak salah, itu di negara Venezuela kalau tidak salah, itu sudah wujudul hilal. Hasil hisabnya itu di negara Venezuela itu sudah terlihat hilalnya. Jadi karena sudah terlihat hilalnya, maka menetapkan bahwa sudah wujudul hilal. Hilal Ramadannya sudah muncul. Karena pakainya global. Pakainya berlaku seluruh dunia. Nah, itu makanya sekalipun di Indonesia hitungannya masih di bawah ufuk, masih minus, tapi Muhammadiyah menetapkan sudah wujudul hilal. Maka itulah kemungkinan tahun ini awal Ramadannya berbeda, tapi nanti lebarannya sama. Nah, Muhammadiyah itu kemungkinan 30 hari puasanya. Kalau pemerintah 29. Maka ikut pemerintah aja. Biar cuma 29 puasanya. Artinya jangan sampai misal ikut nanti lebarannya ikut pemerintah yang puasanya ikut pemerintah, giliran lebarannya ikut Muhammadiyah. Mungkin Muhammadiyah netepin lebih cepat seumpamanya, karena dia lebih dulu kan puasanya. Tapi sekarang enggak, Muhammadiyah itu menetapkan untuk lebarannya itu 20 Maret ya, hari Jumat. Jadi mereka itu 30 hari puasanya. Mulainya tanggal 18 Februari sampai tanggal 19 Maret. Jadi 20 Maretnya itu sudah lebaran. Jadi sudah bisa dihitung. Karena pakai namanya sistem hisab. Hisab. Saya lihat di sini juga banyak ahlul hisab. Hisab. Itu namanya juga ahli hisab ya. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari itu bersinar dan bulan bercahaya. Wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Dan telah menetapkan manzilah-manzilah, garis edar dari matahari dan bulan itu dengan suatu ketetapan, tidak berubah dia. Maka itulah kenapa siang dan malam itu perputarannya selalu tetap, nggak pernah namanya subuh itu kesiangan ya. Saya nunggu sampai jam 8 kok nggak subuh-subuh gitu. Ini kok nggak terbit-terbit matahari, itu nggak pernah itu. Kecuali nanti kalau hari kiamat begitu. Kita nunggu gitulah. Kok nggak siang-siang, kok nggak ada matahari. Sampai 1 hari nggak timbul juga matahari. Sampai 2 hari juga nggak ada. Sampai 3 hari juga. Ternyata di hari ketiga terbitnya dari sebelah barat. Nah, itu udah kiamat kalau itu. Tapi kalau masih normal, insya Allah akan tetap dia. Karena itulah sunnatullah. Allah telah menetapkan perputaran siang dan malam itu perputaran yang tetap. Untuk apa? Lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Itu dalil hisab itu. Agar kalian mengetahui tentang bilangan tahun dan perhitungan waktu, kata Allah. Maka dengan adanya perputaran bulan dan matahari yang tetap itu, maka hitungan waktu itu bisa ditetapkan.
Nah, itulah di antara dalil adanya penetapan waktu itu dengan sistem hisab. Walaupun di Indonesia digunakan dua, ada namanya ru'yatul hilal satunya, yaitu dengan melihat bulan secara langsung. Sumu li ru'yatihi wa uftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat bulan dan berhari raya karena melihat bulan. Itu dalil yang ru'yatul hilal. Jadi kedua-duanya memiliki dalil yang kuat, baik hisab maupun ru'yah. Bapak-bapak hadirin jamaah rahimakumullah, sebagaimana di awal saya sampaikan bahwa alhamdulillah kita sudah berada di awal tahun 2026. Satu tahun telah berlalu di dalam kehidupan kita. Ada ungkapan seorang ulama tabi'in yang bernama Imam Hasan Al-Basri yang perlu kita renungkan terkait tentang perputaran waktu. Apa kata beliau? Kullama dhahabal yawm zahaba ba'duka. Setiap waktu itu berlalu, kata beliau, maka hilanglah sebagian dari diri kalian. Kalau 1 tahun, Pak, telah berlalu itu tahun 2025, itu artinya sebagian dari diri kita hilang. Maksudnya apa, Pak? Jatah hidup kita habis. Jadi semakin bertambahnya waktu, itu hakikatnya semakin berkurangnya kehidupan. Semakin terus bertambah, hidup kita, jatah kita tuh hilang semakin lama, semakin hilang, semakin lama, semakin hilang. Karena kita tuh punya jatah masing-masing, Pak. Kalau jamaah Masjid Al-Falah berapa jatahnya, Pak? Belum 60. Dikit amat. 60 tahun. Kalau yang sudah sekarang 59 tahun 9 bulan, itu berarti tinggal 3 bulan ya. Kalau cuma 60 ya kan. Ya memang umat Nabi Muhammad itu 60-70. Sangat sedikit yang bisa melewati, kata Rasulullah. Ini yang perlu kita renungkan, bahwa di dalam kehidupan kita itu, Pak, itu kita dibatasi oleh namanya ajal. Batas. Ada batas dalam kehidupan kita. Maka pernah suatu ketika Rasulullah itu, Pak, membuat garis. Beliau bikin persegi panjang. Kemudian setelah beliau membuat kotak tuh bentuknya persegi panjang, beliau membuat garis yang terus melewati kotak tersebut. Apa kata beliau? Garis ini yang melewati kotak ini adalah angan-angan manusia, kata beliau. Manusia itu boleh bercita-cita jauh ke depan. Nanti dia akan begini, nanti saya akan begini. Tapi dia tidak sadar kalau dia memiliki kotak yang membatasi, yang menjadi batas kehidupannya. Itulah yang disebut dengan ajal. Kotak itu namanya ajal, batas. Yang boleh jadi orang, oh besok saya akan begini, malamnya meninggal. Nah, itu namanya angan-angan manusia itu melampaui ajalnya. Maka kita tuh punya batas kehidupan. Semakin terus bertambah waktu ini, jatah kita semakin berkurang. 1 tahun berkurang lagi. Entah kapan, kita tidak tahu. Karena salah satu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara hikmahnya adalah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar kita itu memiliki amal yang terbaik. Coba kalau Bapak dikasih tahu umurnya masing-masing. Saya yakin gak ada yang ngaji sekarang nih. Saya tahu nih tinggal 10 tahun lagi.
Ngapain ngaji entar aja lah ya tah. Pas mau 3 hari mau meninggal baru taubat ya. Ya kan kalau Bapak taubat itu kan bersih dosa-dosanya. Ada orang yang sebelumnya kafir masuk Islam itu seperti kertas putih suci dia. Kalau meninggal masuk surga. Nah kita tuh nggak tahu tuh, kapan kita meninggal, dirahasiakan. Coba kalau dikasih tahu, Saiful Bahri, kamu tinggal 10 tahun ya. Oh, gitu ya, kita mau hura-hura aja ya kan, nikmati hidup aja ya kan. Ntar kalau udah 3 hari lagi, nah, baru tuh taubat ya kan, rajin. Tapi itulah diantara hikmahnya agar kita segera mempersiapkan amal terbaik kita, ahsanu amala. Maka itulah karena maraji kita kitab Riyadhus Shalihin, maka salah satu saya ambilkan ada bab yang beliau tulis oleh Imam An-Nawawi berjudul Babul Hathi 'ala al-Izdiyadi minal khairi fi awakhiril umr. Bab anjuran untuk terus menambah amal kebaikan, amal salih. Kata beliau, wabil khusus tatkala seseorang itu telah berada di akhir-akhir usianya. Maksudnya di akhir usia itu kapan, Pak? Kalau sudah tua. Cuman persoalannya kita tidak pernah merasa tua. Itu tuh masalahnya. Coba angkat tangan yang sudah merasa tua di sini. Rasanya masih 17 tahun aja ya. Tapi nggak sadar kalau sudah ubanan ya kan. Nah, oleh karena itu kata Imam An-Nawawi sangat dianjurkan bagi seseorang yang telah memasuki akhir usianya itu untuk menambah kebaikannya. Maka itulah kenapa Allah sangat benci terhadap orang tua yang tidak bertaubat. Kalau ada orang yang sudah tua tapi masih belum bertaubat, itu sangat dibenci oleh Allah. Apa sebabnya, Pak? Karena kalau sudah tua itu memang sudah seharusnya sudah bertaubat. Sudah banyak beramal salih lah. Sudah banyak ngaji, sudah banyak tahajud, mempersiapkan amal salihnya. Cuman tadi itu persoalannya, kadang kita tidak pernah merasa tua. Maka itulah kadang suka lalai, suka terlena. Maka dalam bab ini Imam An-Nawawi menukil salah satu ayat di dalam Al-Quran di surah Fatir. Tatkala ada orang-orang yang nanti, Pak, menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat tidak memiliki amal salih. Maka tatkala ditimbang amal kebaikannya, dia tidak punya amal salih. Sehingga dosanya lebih besar. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka. Maka dia berdoa, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka ini. Kami akan beramal salih, berbeda dari apa yang dulu kami lakukan di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya balik, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara. Kata Allah, bukankah aku telah memberikan umur yang cukup untuk bisa sadar, untuk bisa mengingat, untuk bisa bertaubat? Apa yang sudah kalian perbuat dengan umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka itulah kenapa umur itu menjadi salah satu pertanyaan akhirat. Dan tazula qadam 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan beranjak kedua kaki seorang hamba nanti sebelum dia ditanya tentang 4 hal, kata Rasulullah. Di antaranya adalah an umrihi fima afna. Tentang umur untuk apa dia dihabiskan. Maka kalau seseorang yang sudah diberikan umur yang panjang kemudian gak punya amal salih, maka Allah bertanya, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkara fihi man tadzakkara.
Wa ja'akumun nadhir, dan peringatan juga telah datang kepada kalian. Apa itu peringatan, Pak? Qala Ibnu Abbas wal muhaqqiqun ma'nahu, yang disebut dengan wa ja'akumun nadhir adalah ay asyaibu atau huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya adalah yang pertama, telah tumbuhnya uban. Itu makna peringatan. Jadi Pak, kalau sudah uban itu tumbuh, itu artinya peringatan Allah telah datang. Peringatan tentang apa, Pak? Bahwa kita sudah tidak muda lagi. Kita sudah memasuki kelemahan yang kedua. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Lagi-lagi wa syaibah. Allah tuh menciptakan manusia awalnya lemah, kemudian setelah itu kuat, dan lama-lama menjadi lemah kembali. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Barang siapa yang aku panjangkan umurnya, maka aku akan kembalikan sebagaimana keadaannya tatkala dia pertama kali diciptakan, kata Allah. Bagaimana kondisi kita waktu masih kecil, Pak? Lemah dan tidak berdaya. Maka begitu pula nanti seseorang yang dipanjangkan umurnya, itu kondisinya akan semakin lemah. Bapak itu semakin tua semakin kuat atau semakin lemah, Pak? Pak, masih hidup nggak? Oh, masih. Semakin lemah. Karena itu sudah sunnatullah wa syaibah, dan ditandai dengan tumbuhnya uban. Mata sudah berkurang, sudah plus, ya kan? Baca Quran sudah buram-buram, tapi kalau lihat duit terang mulu, ya. Ya ada penyakit apa gitu kan. Tapi kalau suruh baca Quran, Masya Allah, itu jumlah baris sama nguapnya sama, ya. Waduh, kayaknya berat tuh mata, ya. Tapi kalau duit mah terang aja kelihatannya. Ini menjadi peringatan bagi kita, waja'akumun nadhir. Bukankah kata Allah peringatan itu telah datang? Apa itu? Yaitu ay asyaibu atau huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau sudah diutus Nabi Muhammad itu artinya memang dunia ini sudah nggak akan lama lagi, sudah akhir. Nah, itu makna peringatan. Dan Rasulullah itu juga sebagai basyirun wa nadhira, sebagai seorang yang memberi peringatan, kabar gembira dan peringatan. Oleh karena itu, Bapak-bapak hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum nanti kita ditanya tentang umur kita, tentang amal saleh kita, dan nanti kata Rasulullah dalam hadis ini, a'zarallahu ila mri'in akhara ajalah hatta balagha sittina sana. Tidak akan Allah berikan nanti kepada salah seorang hujjah, alasan, tatkala dia sudah diberikan umur yang panjang, seandainya dia tidak memiliki amal saleh. Nanti sudah tidak bisa beralasan lagi, Pak. Kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan diterima hujjah kita. Uzur apapun yang kita sampaikan tidak akan diterima oleh Allah. Apalagi seseorang itu yang sudah berusia 60 tahun. Kalau sampai 60 tahun nggak punya amal saleh, maka itu keterlaluan. Maka itu yang ditanya nanti. Itu yang akan tidak lagi bisa beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia tidak memiliki amal kebaikan. Oleh karena itu, Bapak-bapak hadirin jamaah rahimakumullah, apalagi saat ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban,
Ini adalah bulan i'dadur Ramadan, persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Mari kita tingkatkan amal saleh kita sebagai salah satu upaya mempersiapkan diri kita menghadapi bulan Ramadan. Kita tingkatkan amal saleh kita, tahajud kita, salat duha, tarawih, saum sunnah, infak, untuk meningkatkan amal saleh kita, meningkatkan iman kita. Wabil khusus puasa, Pak. Bapak coba sekarang latihan dengan puasa Senin Kamis lah. Rasakan Pak, nanti kalau sudah masuk ke dalam bulan Ramadan, kita akan sudah lebih terbiasa daripada yang belum pernah puasa. Belum pernah puasa sunnah nih, tiba-tiba masuk Ramadan, itu Masya Allah itu Pak. Awal-awal itu berat banget itu. Wah, buru-buru mau tilawah ya kan, bisa diri aja udah alhamdulillah ya kan? Mau ke masjid Al-Falah aja kata istri, Pak udah azan, udah kayaknya lemes banget, kayaknya nggak kuat jalan ibu. Masya Allah, yang biasa jam 7 kena nasi uduk ya kan, tiba-tiba langsung suruh puasa. Waduh, itu berat. Maka latihan dari sekarang. Bagaimana Rasulullah itu di bulan Sya'ban ini memperbanyak berpuasa beliau sebagai salah satu i'dadur Ramadan, dalam rangka mempersiapkan diri kita menghadapi bulan Ramadan. Itu diantara hikmah yang bisa kita ambil dalam kajian kita ini, selain dalam rangka tadi memaknai tentang kehidupan atau waktu di dalam kehidupan seorang muslim yang merupakan salah satu nikmat yang akan ditanya oleh Allah, dan seandainya seseorang itu nanti tidak memiliki amal salih, maka dia tidak akan lagi bisa berhujjah di hadapan Allah, padahal dia sudah diberikan umur yang panjang. Oleh karena itu adalah kesempatan yang terbaik untuk meningkatkan amal salih kita. Selain itu juga dalam mempersiapkan diri kita menghadapi bulan Ramadan. Baik, karena sudah mau masuk waktu Isya, mungkin sebelum azan ada 5 menit untuk tanya jawab. Tafadhol. Selanjutnya bagi bapak-bapak yang kami bertanya Ustaz, itu silakan. Atau ada yang ingin menyimpulkan? Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak, simpulkan. Kesimpulannya ya. Atau ada yang mau menambahkan, Pak? Mungkin ada yang kurang gitu, bisa ditambahkan. Atau kalau kelebihan Bapak bisa ngurangi aja, bisa juga ya. Kalau sampai kelebihannya. Ya. Baik, Bapak-bapak hadirin jamaah rahimakumullah. Kesimpulan dari bahasan kita pada malam hari ini, bahwa waktu itu terus berputar, dan itu merupakan sunnatullah. Allah Subhanahu wa ta'ala mempergilirkan siang dan malam itu di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah agar kita bisa menghitung tentang waktu, karena adanya siang dan malam, maka matahari itu berputar dengan tetap. Maka kita bisa menghitung 1 hari, 2 hari, 3 hari. Coba kalau siang terus Pak, bisa kita itu udah berapa lama kita nggak ngerti berapa minggu, bulan. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka waktu di dalam kehidupan seorang muslim itu, yang pertama adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, hari-hari yang kita lalui Pak, itu adalah nikmat.
Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang sering dilalaikan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu. Itu yang kadang orang lupa. Nanti kalau sudah sibuk baru dia ingat, ya Allah saya belum ini, ya Allah saya belum itu. Tapi kalau sudah diberikan kesibukan baru dia sadar. Maka ini yang sering dilupakan kata Rasulullah tentang nikmat waktu. Nah karena itu salah satu nanti karena dia nikmat, tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian terhadap nikmat-nikmat itu kata Allah, kelak dia akan ditanya. Maka salah satu pertanyaan akhirat adalah an umrihi fima afnah. Tentang umur, untuk apa dia dihabiskan. Tapi ada satu lagi Pak, juga terkait tentang umur. Wa an syababihi fima ablah. Tentang masa muda. Itu juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa masa muda menjadi pertanyaan akhirat Pak? Karena masa muda itu orang memiliki nilai yang lebih dibandingkan dengan masa-masa yang lainnya. Karena tadi kita ini hidup di antara dua kelemahan. Maka masa muda itu adalah masa yang memiliki kekuatan. Seseorang tatkala muda, dia masih kuat untuk berjalan, tangannya masih kuat untuk memegang, matanya masih sehat untuk melihat, telinganya masih sehat untuk mendengar. Apa yang sudah dia pergunakan dengan kelebihan nikmat itu akan menjadi salah satu pertanyaan akhirat nanti. Wa an syababihi fima ablah. Tentang masa muda, untuk apa dia dipergunakan. Maka mumpung masih sehat sebelum nanti ditanya oleh Allah. Jangan giliran sudah nggak kuat jalan ke masjid baru mau taklim, baru mau rajin sholat berjamaah. Sekarang Pak, mumpung masih kuat, sekarang masih kuat, harus kuat berdiri sholat tahajud. Mumpung masih kuat saum, sekarang mari kita berpuasa. Tapi memang itu Pak, orang kalau sadar itu kalau sudah diberikan kelemahan oleh Allah baru dia sadar. Wa idza massal insana durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima, kata Allah. Tatkala aku berikan manusia itu kemudaratan, kesusahan, dia berdoa tatkala dia berdiri, duduk, berbaring. Itu kalau lagi susah. Kalau lagi banyak hutang itu Masya Allah, tahajud itu bisa tiap malam Pak. Tapi kalau giliran utangnya udah lunas, boro-boro mau bangun nih kan. Falamma kashafna anhu durrahu marra ka'an lam yaduna ila durrin massah. Tatkala aku angkat kesusahannya, dia berjalan kata Allah seolah-olah nggak pernah berdoa kemarin. Itulah tabiat manusia. Oleh karena itu mumpung masih diberikan kesehatan, waktu luang dan masih muda, mari kita pergunakan untuk meningkatkan amal saleh kita. Selain itu juga dalam rangka mempersiapkan diri kita menghadapi bulan Ramadan. Wallahu a'lam bissawab. Karena sudah bunyi, berarti ini sudah isya ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.